على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين وأولياء المقربين والأئمة العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه. شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ya kan Allah dari sini musyratan Rabbana. Insyaallah ada yang mau baca halaman 36 ya, yang atasnya itu 37. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa' wa istifadah wa hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa tiladati ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha' mardatillah thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala alayhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi bid dunya wal akhirah. Kita lanjutkan mudzakarah kita, kajian kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Ini tiang lompat yang satu hikmahnya, karena ada sambungannya dengan hikmah yang kemarin. Kemarin itu kan min alamatin najhi bin nihayah ar-ruju'u ila Allah fil bidayah. Termasuk alamat kesuksesan seseorang itu di akhirnya, sukses di akhirnya, maka sekuat mana atau sebagus mana permulaannya. Maksudnya permulaannya itu diawali dengan hal-hal yang baik, dengan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam kebaikan, dalam amal, maka insya Allah akhirnya pun akan semangat, akan sukses. Nah, hikmah selanjutnya, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Hampir sama. Siapa yang asyraqat, cemerlang, bercahaya, bidayatuhu, permulaannya, asyraqat nihayatuhu, maka cemerlang pula akhirannya. Tapi ingat, ini hikmah yang kemarin sudah yang jelaskan bahwa ini tidak bertentangan dengan beberapa ayat dalam Al-Quran ataupun kisah-kisah yang dikisahkan oleh Nabi mengenai kisah umat-umat terdahulu yang mereka ahli maksiat, bahkan ada yang suka mencuri, pemabuk, penzina, malah bahkan ada yang pernah membunuh sampai berapa puluh orang. Dan itu awalnya maksiat saja, tapi akhirnya masuk surga. Nah, bukan bertentangan dengan hikmah yang kita bahas ini. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan di antaranya kenapa, bahkan dalam hikmah ini kan disebutkan kalau kita mau tengok akhir kita itu gimana, bagus tidak, lihat pada awalnya. Kalau awalnya itu bagus, insya Allah akhirnya bagus. Tapi kan cerita-cerita tadi itu begitu. Nah, itu hikmahnya kata para ulama. Di antara hikmahnya supaya kita tidak meremehkan itu orang-orang yang
yang masih melakukan keburukan-keburukan atau maksiat, ada belum diberi taufik untuk berbuat baik oleh Allah. Itu supaya kita jangan lihat orang yang maksiat terus kita langsung ponis, wah lamun marah-marah kamu nih wah di neraka jalan untuk tobat, atau kita katakan wah marah kamu nih wah neraka, wah jangan. Kita tidak boleh seperti itu. Kita nggak boleh seperti itu. Itu diantara hikmahnya kenapa ada sebagian orang-orang yang seperti itu, karena hakikatnya kan akhirnya itu setiap kita nggak tahu akhir kita itu gimana. Makanya jangan pernah meremehkan orang-orang yang masih belum diberi taufik untuk berbuat kebaikan. Makanya kita gimana caranya? Doakan, jangan kita ponis, doakan supaya Allah beri hidayah kepada mereka, insyaallah ya. Kemudian hikmah yang selanjutnya ini menjelaskan tentang bagaimana kita usaha untuk senantiasa menjaga kebersihan kolbu kita, hati kita. Karena hati ini walaupun kelihatannya enggak berenergi, amal hati ini enggak ada energinya, enggak kita lelah gitu, tetapi pengaruhnya amat besar. Beda dengan amal-amal zahir ini, kan butuh pengorbanan, butuh mujahadah. Tapi kalau hati ini kan tidak kelihatan pengorbanan, tapi pengaruhnya amat besar. Punya hikmahnya, mastaudi'a bi ghaibis sarairi dhahara fi syahadati dhawahir. Mastudi'a, perkara yang ditanam atau yang ditancapkan, bi ghaibis sarairi, di gaibnya sarair. Sarair ini jamak daripada sir. Di kolbu atau di hati itu ada lagi yang di dalamnya, itu namanya sir. Jadi kolbu ada sir. Apa saja yang tertanam di dalam rahasia sir itu, hati itu, dhahara bisyahadati dhawahir, akan tampak di dalam zahirnya, dalam alam zahirnya, persaksiannya. Jadi apa yang ada di dalam hati kita ini maka akan bisa ditampakkan isi yang ada dalam hati kita ini dalam setiap amal-amal zahir kita. Paham maksudnya ini ya? Jadi amal zahir ini entah itu bicara, penglihatan, pendengaran, tangan, gerak tangan, langkah kaki, itu bergerak menurut keadaan hati. Apa yang ada dalam hati kita itu akan terkeluar, akan menjadi penterjemah yang ada dalam hati kita. Paham maksudnya ya? Apapun yang tersimpan di dalam rahasia sir hati kita itu akan tampak kelihatan di zahir daripada amal-amal kita. Adanya apa? Sebagaimana botol itu. Botol itu kalau kita isi susu, kalau penuh apa yang keluar? Madu? Susu. Bisa nggak madu? Nggak bisa. Ini botol saya masukin teh, nanti kalau penuh terus saya masukin apa yang keluar? Teh. Begitu juga kalau hati kita ini baik, memang betul-betul baik, yang di hati kita ini mesti nanti akan terkeluar bicara yang baik-baik, pandangan yang baik-baik, pendengaran yang baik-baik, langkah kaki, gerakan tangan yang baik-baik. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Oh, yang penting hati, nggak bisa. Orang katakan yang penting hati, nggak bisa itu. Amalnya banyak lalenya, banyak maksiatnya, gunjing, semua dibuat maksiat. Antar lagu ada tahu hatiku, oh nggak bisa itu, nggak bisa. Karena
terjemahnya hati kita ini ya gerak-gerik kita ini. Kalau rusak hati itu rusak sudah pergerakan ini. Sentral itu di hati. Tapi nggak sebaliknya. Kadang ada orang itu baik kelihatannya khusyuk, tapi bisa jadi dalamnya rusak, itu bisa jadi. Nah, seperti orang-orang munafik itu kan, masya Allah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu disebutkan dalam Al-Quran, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu lihat postur tubuh mereka, orang-orang munafik ini, kamu terkesan karena wibawanya, terus bicaranya. Tasma' liqaulihim, kamu akan terkesan dengan bicara-bicara mereka itu. Mereka itu mengarahkan orang untuk berjuang, ayo dekat-dekat Nabi mau ceramah itu. Tapi hatinya busuk. Ada yang seperti itu. Kelihatan khusyuk tapi kemunafikan di hatinya ada. Nah ini tapi nggak bisa dibalik. Nggak bisa dibalik. Oh yang penting hati. Lagu amalnya rusak sudah. Paham maksudnya? Beda jadi orang khusyuk beneran bisa jadi. Atau khusyuk zohirnya sabit tapi hatinya ngelamang kemana-mana. Itu bisa terjadi. Contohnya orang munafik. Tapi kalau dibalik, dia ini maksiat terus sampai dikatakan anta tahu atengku. Itu nggak bisa dibalik. Kalau yang tadi pertama ya bisa jadi. Orang kelihatan khusyuk tapi mungkin niatnya supaya diperhatikan oleh makhluk dan sebagainya, itu bisa terjadi. Tapi kalau dibalik, orang ini hari-hari lalai maksiat, keburukan dibuat, terus dia katakan yang penting hatinya, enggak bisa, karena hati itu adalah terjemah apa yang kita buat dalam kesehari-harian kita. Paham ya? Ya, jadi seperti itu. Maka pentingnya setiap saat, setiap waktu itu kita senantiasa menjaga kebersihan hati kita. Maka dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa taala firmankan, qad aflaha man zakkaha. Beruntung, sangat-sangat beruntung orang yang senantiasa menjaga, memperhatikan, merawat kebersihan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi, celaka orang-orang yang senantiasa membiarkan kotor hatinya. Kenapa? Karena sebelum Allah memandang nih amal-amal yang kita buat apapun itu, pertama yang dipandang Allah itu apa? Hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak lihat harta dan rupa kita. Yang pertama lihat hati. Hati dulu baru amal. Hati dulu baru amal. Nah ini kadang kita ini kurang perhatian perkara ini. Amal doang kita fokusan, perhatian lagu hati agak kurang. Salahnya kita. Jangan kita balik, hati ini dulu. Hati ini kita perhatikan baru amal. Karena kalau sudah hati baik ini amal pasti diterima, udah pasti. Tapi walaupun amalnya luar biasa, lagu di situ riya, takabur, sum'ah dan sebagainya, udah nggak bakalan dipandang itu amal. Nah, Anda akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita hari-hari usaha membersihkan muka kita, fisik kita ini bersih, jangan lupa juga kita bersihkan hati kita, karena di situ pandangan Allah. Jangan kita hanya fokus membersihkan zuhir untuk mendapat perhatian makhluk, jangan. Tapi yang paling penting itu apa? Hati ini, karena hati ini adalah tempat perhatiannya Allah kepada kita. Paham ya? Ya makanya kita sama-sama usaha. Kita sama-sama usaha supaya kita menjadi orang yang beruntung, kata Allah. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung, kata Allah, orang yang senantiasa menjaga kebersihan, kesucian hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu
mastawdi'a bi ghaibis sarairi dhahara fi syahadati dhawahir. Apa saja yang tersembunyi dalam sir hati kita tersebut akan tampak di dalam zahir amal-amal kita. Baik kita tanam yang muncul baik, buruk kita tanam akan muncul buruk. Itu sudah nggak bisa dirubah. Dalam Al-Quran juga Allah katakan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Yang baik ya baik dapatnya. At-thayyibatu lit-thayyibin, al-khabithat al-khabithina wal khabithat. Nggak bisa dipungkiri sudah. Kita nanam benih, benihnya bagus, kemudian tanahnya bagus, terusan tempatnya bagus, airnya juga bagus, maka nanti akan timbul pohonnya bagus. Tapi kalau kita tanam ini benihnya ini rusak, tanahnya terus nggak beres, airnya kadang ada kadang enggak, maka akan timbul pohon, tapi pohon yang rusak, banyak kuman yang akan merusak sekelilingnya nanti. Ya seperti itu juga hati. Insyaallah ya. Tapi jangan sampai kita nanti andalkan amal hati. Kadang sebagian kita ini begitu. Kita remehkan amal, jadinya yang penting dia atau bermasalah dengan terus wah kelihatan ini andalkan hati juga salah. Hati tetap dijaga, amal tetap jalan. Jadi seperti itu. Kalau kita andalkan seperti itu, walaupun kita jaga betul hati kita, tapi kalau kita nggak mau amal, inilah masalahnya, kena dia dengan hikmah ini. Kalau memang hati itu bagus, maka akan timbul amal yang bagus begitu. Jangan sampai kita berpatokan yang penting lagu amal dan wah itu berarti tidak ada buktinya. Nabi Muhammad itu dan para sahabat itu orang-orang yang luar biasa. Bersihnya hatinya, takwanya, takutnya kepada Allah, tapi juga mati-matian dalam amal, mati-matian dalam berjuang. Maka nggak bisa kita hanya berpanduan fokus untuk hal satu saja tanpa kita buat amal dengan artian ya fokus. Yang penting kita jaga hati kita, nggak ganggu orang, nggak ini orang. Amal itu juga kita buat amal itu perintah daripada Allah, itu bukti bahwa kebersihan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Salah ya. Dulu Nabi SAW itu pernah melihat seseorang yang sholat di Masjid Nabawi. Nabi sholat gak bisa diam, tangannya gerak karo, kadang ini polah toleh sholatnya. Dan itu selepas perintah khusyuk dalam sholat diturunkan, tapi masih aja suka, tak bisa diam sudah. Maka Nabi sabdakan, law khasha'a qulubaha qalba hadzal rajul la khasha'a jawarihuhu. Law khasha'a qalba hadzal rajul la khasha'a jawarihuhu. Ini orang kata Nabi kalau memang betul khusyuk hatinya, mesti badannya juga akan ikut khusyuk. Ini orang ini pasti tidak khusyuk. Nah, kalau dia betul-betul khusyuk, tangannya akan betul-betul terjaga gerakannya. Jadi seperti itu. Nah ini Nabi sabdakan begitu. Nabi jelas nyabdakan. Kalau memang kita ini baik keadaan hati kita, maka dengan amal-amal kebaikan itu semangat dengan segala bentuk kebaikan, ngaji, sholat, bantu orang dan sebagainya, itu semangat itu memang menunjukkan kesuburan, kebersihan, kebagusan hati kita. Sebenarnya bisa dikatakan tadi, kalau memang ini orang ini khusyuk, hatinya khusyuk, maka badannya juga ikut khusyuk. Badannya tidak akan seperti itu, intinya tidak akan berbuat hal yang seperti ini, pasti dia akan tawajuh kalau hatinya khusyuk. Paham ya? Ya, maka pentingnya itulah kita senantiasa menjaga hati kita. Maka ulama tasawuf itu mengarang satu atau membuat satu disiplin ilmu yang disebut sebagai ilmu tasawuf. Untuk apa? Belajar untuk mentata hati kita.
karena sangat tinggi derajatnya amalan hati ini, walaupun gak kelihatan, sangat tinggi, bisa mengalahkan amalan orang-orang yang berjuang, yang berilmu, yang macam-macam. Dia terkalahkan dengan hati ini, ya, dengan hati. Rasulullah SAW juga pernah sabdakan di hadapan para sahabat-sahabatnya, ma faddalakum Abu Bakar bi amalihi, tidaklah mendahului kalian Abu Bakar ini dengan amal-amal kalian. Jadi Abu Bakar ini termasuk sahabat yang enggak seperti sahabat yang ngejos-ngejos amalnya. Abu Bakar ya kadang wirid, ya kadang juga sholat tahajud. Enggak dia ngejos kayak sahabat Amr bin As itu. Amr bin As itu siang puasa, malam tahajud, berjuang. Kalau Abu Bakar nih enggak terlalu banyak, makanya riwayatnya sedikit Abu Bakar yang mengenai amal-amal besar itu sedikit. Terus apa yang bikin Abu Bakar itu kok begitu hebat di hadapan para sahabat? Walakin bisyai'in waqqara fi qalbi, sesuatu yang kamu enggak miliki yang ada pada diri Abu Bakar itu yang bisa mengalahkan amal-amal kalian. Maknanya apa? Amal hati ini memang begitu hebat, sayang kepada umat, kemudian jauhi dari maksiat dan sebagainya. Itu yang menyebabkan ketika terbukti ketika Rasulullah SAW wafat itu kan, itu serentak para sahabat ingin menjaga istri-istri Nabi dan menjaga kota Madinah dari kepungan orang-orang kafir. Karena ketika Rasulullah wafat itu genting keadaan Madinah itu, orang-orang Islam yang baru-baru Islam menjadi murtad, orang-orang yang gak mau bayar zakat, kemudian Madinah diserang oleh orang kafir. Nah, sebelum wafat Rasulullah itu pernah berpesan, ambisu jaisal Usama, berangkatkan pasukannya Usama. Bahkan sebelum saya mati ini diberangkatkan, jangan sampai nggak diberangkat. Itu pesan Rasulullah. Itu dipegang betul Sayyidina Abu Bakar itu. Nah, sahabat ini semua serentak, mau Umarnya mau Utsman, pokok berangkat, pokok jangan diberangkatkan. Kalau diberangkatkan, siapa yang jaga Madinah nanti? Siapa yang jaga istri Rasulullah? Siapa yang jaga jasad Rasulullah nanti? Abu Bakar kata, enggak. Apa yang diperintah Nabi itu dijalankan. Hanya Abu Bakar tahu yang ada hatinya seperti itu. Memang benar juga kan para sahabat-sahabat itu, kalau diberangkatkan siapa yang jaga? Tapi yakinnya Abu Bakar dengan apa yang disabdakan Nabi enggak ada pada diri sahabat di saat itu. Dan dia yakin pasti kalau itu perintah Rasulullah, itu berarti perintah Allah. Kalau udah Allah perintahkan, nanti akan datang pertolongan Allah. Tegas para sahabat, pokoknya jangan diberangkatkan, pokoknya. Abu Bakar katakan, kalau kalian enggak mau, saya sendiri yang akan berangkat, katanya. Tegas Abu Bakar. Maka apa yang akhirnya dulu adik para sahabat dikirimlah jamaah. Enggak lama, enggak sampai berhari-hari, hanya 1 hari orang yang murtad masuk Islam lagi, orang yang mau ngepung Madinah kabur, kemudian orang yang enggak usah zakat bayar zakat lagi. Ini yang seperti ini yang enggak ada amalan hadis seperti itu. Itu yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Makanya kelihatannya biasa, tapi amalan hati begitu besar. Ini misal, tapi ini bukan jadi patokan terus telengian dengan amal yang masih banyak mungkin tidak senang sama orang. Jangan juga kita makan seperti itu. Ini contoh saja. Misal nih kita betul fokus jaga kebersihan hati kita, bukan dia tebang dengan susah sek diri temesa nih. Minimal lah kita bantu dengan dendek beng lisan te, penglihatan te, aden te, tangan te, dengan susah isi labu anggota. Jaga betul diri itu ada dengan dia susah perbuatan tu ni. Ya betul dia jaga sembahyang ya sembahyang 5 waktu, kadang ngaji gitu. Dia ni sangat ngejos lah. Lagu Arab dengan ni masya-Allah kuat ibadah dengan ni lagu di sana. Oh, dengah macam-macam fitnah dengan. Bisa tinggi derajat di sisi Allah. Saya sekecil amal lagu betul-betul jaga jawareh ni ada ndek beri susah dengan ndek nyakiti dengan daripada dengan kuat ibadahnya kuat perjuangan lagu ya fitnah dengan sakiti dengan gibah dengan ya fitnah dengan dan sebagainya. Mana yang ditinggi insyaallah. Ya, jadilah inti amalan
Hati itu penting, yang sekarang kita ini kurang kita perhatikan. Salah ya. Allah firmankan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apalagi internet termasuk zaman kita ini orang-orang yang enggak kuat mujahadah ya. Dia teguh ada wirid-wirid selalu elalu. Sembahyang paling kadang berjamaah dong, kadang dikit deh. Kadang apalagi puasa-puasa sunnah, apalagi sedekah. Lu kurang kawah. Aku tapi yang tetirakat betul-betul mujarab bisa mengcover semua itu apa? Dendek taruh kebencian sedikit pun di hati kita terhadap makhluk-makhluk Allah. Itu udah kita jaga, itu betul kita jaga. Nah, nanti kita punya derajat tinggi di sisi Allah gitu. Itu ya tirakat ini dendek tebang diri ini apa namanya dengan susah lah buat kesalahan cepat minta maaf, udah usaha marangan. Nah ini jauh lebih tinggi di sisi Allah derajatnya, insyaallah ya. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian ini kita masukin ke pembahasan sedikit masalah kisah-kisah para awliya. Jadi makanya orang-orang dahulu itu di antara sebab mereka itu apa namanya membikin kita terkesan kaulnya, kadang belum kita dengar apa yang disampaikan, baru kita lihat saja itu kadang sudah meningkat, membuat jazbah naiknya iman dan amal kita. Ya apa sebabnya? Karena mereka itu amal itu memang dari hati betul. Maka orang itu kalau betul-betul amal itu dari hati betul, karena mahabbahnya dengan Allah dan Rasul dia buat amal itu, mesti nanti apa yang dia buat itu akan beri kesan kepada orang yang ada di sekelilingnya itu. Nah, mesti kalau amal itu memang dari hati. Kan ada orang itu amal lagu pencitraan. Ada deh, tahu pencitraan, amal yang bukan dari hati. Maka itu kadang banyak orang itu buat amal kebaikan tapi tidak ada kesan le sekelilingnya. Walah kedak ingat buat amal. Nah, kedak kadang seperti itu. Nah, kalau memang betul itu dari hati kita, ibadah yang kita buat itu pasti akan berkesan di hati orang. Kita ngelihat dia itu beri kesan dekat kita dengan Allah, ingat kita dengan Allah, ingat kita dengan Rasulullah, ingat kita dengan kampung akhirat. Nah, itu ciri-ciri orang yang memang amalnya itu dari hatinya yang betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini Habib Umar itu kan masalah biasa datang, tapi setiap orang yang melihatnya itu semangat. Nah, para ulama-ulama kita itu, kita lihat orang-orang yang tuan guru kita itu, kita lihat kemarin tiang undangan di tempatnya Mami semacamnya Mohli di Kekeran itu kan tuan guru banyak di sana. Itu rasa kita duduk di situ beda. Ada tuan guru Zain di sana, ada tuan guru siapa lagi namanya yang punya kitab ini, tuan guru Najib di sana, tuan guru. Kita duduk di situ itu masya Allah kayak di surga rasanya duduk dengan orang seperti itu berkesan sekali. Nah, gitu. Kalau orang-orang baik itu kita dekat duduk aja itu sudah merasa anyam, tenang dari kita. Itulah kalau amal itu memang dibuat betul-betul dari hati, ya, itu akan beri kesan. Maka sahabat dulu pernah tanya, ayu julusa'una khair ya Rasulullah, ya Allah siapakah teman duduk kita yang bagus itu, beritakan kami ciri-cirinya. Teman duduk yang bagus itu yang menyelamatkan itu gimana ciri-cirinya Rasulullah? Maka Rasulullah sabdakan, man orang ketika kamu melihatnya maka kamu ingat Allah. Man dzakarallahu ru'yatahu, orang yang ketika kamu lihat saja dia itu sudah ingat Allah. Tuan tuan kiri kita lihat Allah meningkat, ingat becok Allah Ta'ala. Buruk terlihat doang, buruk berpapasan, ingat becok Allah Ta'ala. Man dzakarallahu ru'yatahu, orang yang membuat kamu ingat Allah hanya dengan melihatnya saja. Wa zada fi ilmika mantiqahu,
dan bertambah ilmumu kalau dia ngomong. Jadi kalau dia ngomong itu semakin terpaham agama. Ngomong biasa, dia man bahas ilmu nih, ngomong biasa. No, berombok ilmu itu, berombok pengetahuan ilmu itu. Nah, kemudian wazada fi rabbatika bil akhirati ilmuhu. Tapi tatkala dia jelaskan ilmu, tambah kerinduan kita juga akhirat. Itu ciri-cirinya. Pertama, kamu lihat dia, kamu ingat Allah. Ketika dia bercakap, bertambah ilmu itu. Dan ketika dengar ilmunya, semakin cinta kita ke negeri akhirat. Nah, itu teman dulu yang bagus. Tapi yang kayak itu sekarang jarang sekali sekarang ini. Jarang. Nah, minimal ya kita cari kawan-kawan yang bisa kita ajak kerjasama untuk seperti inilah, bareng-bareng untuk sama-sama ya, untuk gotong royong dalam kebaikan. Ada tapi jarang sudah orang seperti itu ada. Nah, tapi jarang ya. Caranya apa? Kalau kamu nggak ketemukan orang-orang seperti itu, kata para ulama, minimal kamu berkawan dengan orang yang tingkat keilmuannya, pemahamannya dengan agama itu lebih ketimbang kamu gitu. Jangan berkawan dengan orang yang pengetahuan agamanya di bawah kita. Nanti kenapa? Kalau kita salah, tidak ada yang tegur, karena itu merasa alim. Nah, berkawanlah dengan orang yang tingkat ilmunya, pengetahuan agama itu, sehingga kita kalau salah, dia buat ini arak sebuah ulama berbahasa, jika kamu punya dua perkara ini, selamat kamu. Pertama, kamu punya penasihat dalam hidupmu. Kalau kamu punya penasihat dalam hidup, lurus nanti. Kemudian yang kedua, jaga terus, pentingkan terus muhasabah diri. Kalau kau pegang dua perkara ini, selamat kamu. Maka hidup harus punya penasehat, orang yang mengingatkan kita. Ciri orang-orang itu dicintai oleh Allah, Allah akan bangkitkan orang untuk senantiasa mengingatkannya. Dia tersepak, orang itu ternasihati. Padahal kebaikan itu, pemberitahuan kebaikan dari Allah, lalu kadang sepak. Pertama itu ciri orang itu dicintai oleh Allah, akan dijaga oleh Allah, akan dikirim penasehat orang yang mengingatkan dia. Kemudian yang kedua, dia gemar muhasabah. Setiap saat muhasabah, apa yang saya buat dari perbuatan kelalaian, istighfari, masa sekali taubati, kemudian kalau kenikmatan kebaikan ditingkatkan, disyukuri. Terus kalau ini kita jaga, insya Allah selamat. Ini kata para ulama. Salah ya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang tanyakan. Apa usaha yang kita lakukan untuk bisa amal hati ini berbarengan atau seiring dengan amal Maksudnya bagus semua zahir batinnya, amal pun semangat, hati pun dijaga. Bagaimana caranya? Tanya ajak tuan guru sawah ngeno. Internet di mana itu masih terbau rawasan. Jadi cara untuk bisa kita ini mentata hati kita ini supaya baik itu ada sebagian disebutkan oleh Imam Ghazali. Utuhnya itu Ihya, tapi di sini yang dia ingat ada beberapa itu. Jadi untuk islahnya, baiknya hati kita itu mudah ingat Allah, bahkan bisa dekat dengan Allah. 3 kata beliau. Yang pertama, jauhi maksiat. Jauhi maksiat, apapun jenis kemaksiatan, bersihkan diri dari segala bentuk maksiat. Maksiat yang kaitan dengan Allah atau dengan sesama kita. Ini perhatikan, berat kalau kita mau bersihkan hati, jangan berat. Jauhi maksiat apapun bentuknya, kecil besarnya, entah kaitan dengan manusia atau dengan siapapun. Selepas itu tahapan pertama. Kemudian yang kedua, selepas kita mampu jaga, ini jauhi maksiatnya dalam artian ndik tapo terus suci dari dosa marak para nabi ndik tebu marak ngeno, ndik tebu sak ndik pun ndik tetap dalam maksiat lagu jelap tobat dan dia berpahami jauhi maksiat terus dia jak teruk maksiat, bukan. Karena ini juga
manusia marul khata' wan nisyan. Lagu apa? Nah, jaga diri kita dari maksiat. Seumpama ditakdirkan maksiat oleh Allah di saat itu, cepat-cepat taubat istighfar dan jangan diulangi, itu maksudnya. Dia apa selamat bersihkan dari dosa itu, dia tidak sentuh dosa, dia tak bau. Tetap kita setinggi apapun derajat kewalian seseorang, asal dia bukan nabi dan rasul, tetap dia akan jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Kan orang takwa itu bukan orang yang selamat dari maksiat. Orang takwa itu apa? Wa idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dia jatuh ke maksiat, lagu jalabna tobat. Itu ciri-cirinya. Yang pertama, jauhi maksiat. Lamun tuah bau jauhi maksiat. Nah, apa terus? Yang kedua, jauhi ketergantungan kepada makhluk. Dendek lalu bergantung oleh makhluk. Bergantung oleh makhluk maksudnya dendek berkeyakinan oleh makhluk ni bau selesaian masalah tu. Oh, karena sekalian bos ni saya pada beruntung. Oh, jangan seperti itu. Oh, karena berduit kepeng luwe, karena ni itu jangan. Walaupun kita tinggal masih, tapi masih bergantung oleh arne makhluk ni, susah juga untuk bersih hati. Dah kata bojo macam lagu masih tergantungan oleh makhluk ni, susah. Kemudian kalau kita bisa usaha untuk, maksudnya ini bukan kita enggak kerja, bukan kita enggak bersahabat, bukan. Jangan sampai kita jadikan dia itu sebagai berkeyakinan kalau enggak dia masalah kita enggak selesai. Jangan sampai begitu. Dengan itu namanya ketergantungan. Nah, ketergantungan jangan sampai. Ya, bersahabat seperti biasa. Ya, usaha seperti biasa lah. Dia sempat yakin usaha ini pasti jatuh sukses deh, jangan sampai. Usaha cukupnya Allah semuanya dari itu. Kemudian selepas kita mampu seperti itu, tidak terbergantung oleh makhluk. Nah, biasanya orang kalau sudah bisu itu mandiri seperti itu, timbul lasing aku kuat. Nah, itu pun jangan. Nah, yang ketiga ini, jauhkan diri juga dari ketergantungan kepada diri sendiri. Walaupun kita mampu bisa begini, nafikan itu semua dari Allah. Nah, baru di sana isbatkan Allah. Maka insya Allah terjaga kita punya hati. Jauhi maksiat, kemudian jauhi terlalu bergantung kepada makhluk-makhluk, entah kepada makanan, harta, kawan, siapapun. Kemudian selepas itu jauhi juga ketergantungan kepada diri kita. Isbatkan semua daripada Allah. Maka insya Allah ya, hati itu ini akan bagus, akan baik, insya Allah ya. Wallahu a'lamu bishawab. Itu disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Dan ulama kan macam-macam caranya membersihkan hati ini, macam-macam cara. Itu diantara caranya. Ada yang mengatakan caranya dengan kita uzlah, ada caranya dengan kita tafakkur, ada caranya dengan kita banyak zikir, ada caranya dengan kita macam-macam. Tapi Imam Ghazali di antara caranya ya seperti itu. Jauhi maksiat, jauhi ketergantungan kepada yang di luar diri kita, kemudian jauhi tergantungan kepada diri kita, dan isbatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya, maka hati kita akan tenang. Apa yang terjadi ya itu Allah untuk kita. Mudah terpengaruh dengan suasana dan keadaan. Ada lagi? Iya. Ndak harus. Kadang dengan serbi ilmu itu saya punya guru orang Tadak Jambil namanya di Pakistan itu. Beliau pernah bayan sampai nangis terisak-isak ketika beliau tanya ke jamaahnya, kamu tahu siapa yang pertama kali dimasukkan ke neraka? Kamu tahu siapa pertama kali yang akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau katakan, awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah al ulama. Pertama kali yang akan dimasukkan ke neraka oleh Allah al ulama.
Karena kan itu termasuk yang apa namanya, yang disabdakan Nabi itu, orang yang jihad fisabilillah, orang yang alim, yang faqih, kemudian ahli qiraah. Kamu dusta, kamu dusta, kamu masukkan ke neraka. Oh, berarti Dennis terus sangka buruk juga orang alim. Jangan. Siapapun kita, zaman Nabi juga ada seorang sahabat nih sahabat biasa. Nabi itu pernah, hei sahabat-sahabatku, mau nggak saya mau beritahukan kepada kamu orang yang di dunia fisiknya tapi jasadnya sudah di surga. Siapa ya Rasulullah? Nah, nanti lihat berapa menit nanti dia datang. Maka itu yang dilihat, ada seorang sahabat yang sambil tenteng sandalnya pergi wudhu, habis wudhu dia bersihkan anunya masuk. Itu dah dia. Tinjau para sahabat ke. Padahal itu dia sop-sop awal tahu dia makan. Besok lagi Nabi katakan seperti itu. Mau nggak aku katakan, aku beritahukan kepada kamu seorang laki-laki fisiknya di dunia tapi sudah dikabarkan atau orang yang berjalan di dunia tapi di ahli surga. Sampai 3 kali dia ajak itu yang apa namanya, yang ditunjuk Nabi. Ada seorang sahabat namanya Amr bin As, sahabat yang kuat amalnya, kuat perangnya, kuat puasanya, kuat mujahadah. Amr bin As apa namanya, terantak lihatnya apa amalannya dengannya kok sampai dikatakan Nabi dekman lek surga. Wah dikatakan lek surga tahu, didatangilah dengan berbagai alasan. Dia minta nginep di rumah sahabat tadi dengan alasannya, saya ini ada masalah besi akan coba bapakku, dek udah bayang boleh dek aku nginep lek tahu mana. Oh enggak apa-apa, silahkan katanya. Malamnya diperhatikan, tahajud juga kadang. Tidak ada amalnya yang aneh, ya sholat berjamaah, kadang ngaji di majelis Nabi juga, kadang di belakang. Nggak terkenal lah soalnya. Sampai 3 hari dia narak amalan hebat-hebat ini seru si Amr bin As ini, sehingga ngeremehan Amr bin As. Masa apa? Saya 3 harinya sudah saya izin pamit. Sebenarnya saya ini nggak ada masalah sama bapak saya. Cuman saya ini kok heran dengan kamu ini katanya. Setiap Nabi itu di majelis kemarin 3 hari berturut-turut, kamu mau lihat ahli surga di dunia itu. Anda diri, sida-sida diri saatnya tunjuk si Nabi. Maka aku sengaja dia beralasan barangkali ini supaya aku tahu apa amal-amal sida ini. Ku bau ikuti pokoknya golongan marak sida ini. Walaupun di dunia tapi sudah di surga. Tidak ada yang kamu lihat dari amalku, yang kamu lihat sudah itu. Yang selama 3 hari dia aku buat setiap hari. Oh ya ada juga satu katanya, apa itu? Aku tidak pernah menaruh rasa dendam kepada setiap hamba-hamba Allah, setiap muslim aku. Kalau aku buat salah segera aku minta maaf. Kalau ada orang minta maaf atas kesalahan kepada aku, segera aku maaf. Pokoknya ndekku beng dengan adekku ini dengan kebencian kepada sesiapun daripada orang-orang Islam. Nah ini yang menyebabkan, itu hebatnya melati itu kan, hebat. Salah ya. Nah jadi siapapun boleh, bahkan orang alim itu paling banyak penyakit hati. Saingannya luwe paling luwe. Tapi ya kita jadi awam, jangan kita suuzon kepada orang alim gitu. Intinya kalau hanya orang alim saja yang bisa masuk, yang bersih hatinya, berarti orang alim tok yang masuk surga dong. Kok seorang surga? Semua siapapun asal mau sungguh-sungguh jaga hatinya, siapapun akan bisa masuk surga. Mau alim, mau pejabat, mau ustadz, mau awam, asal dia betul-betul tidak menginginkan keburukan terjadi dalam diri seorang muslim, maka itu menyebabkan keridhaan Allah datang kepada kita. Insyaallah ya. Ada lagi? Iya. 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 Tetapi masih meninggal dalam keadaan kafir. Kalau ada orang mengatakan bahwa dia itu tersenyum itu waktu dia selamat, bagaimana? Berarti dia selamat kan?
selamat. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, sebesar apapun amalnya seorang yang kafir, itu tidak akan bisa menyelamatkannya di akhirat. Nah, maka dia akan menjadi ahli neraka kalau dia mati tanpa membawa iman. Ini keyakinan kita, akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar khalidina biha. Kita berpegang dengan ayat Al-Qur'an ini. Nah, ayat Qur'an itu firman Allah akan kekal di neraka. Adapun mungkin karena kebaikan atau karena kemurahannya dia mau disenyum, itu kita serahkan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan, mungkin kita enggak tahu dia pernah syahadat yang kita tidak tahu. Ya penting kita husnuzon sudah. Tapi keyakinan kita pokoknya mudah-mudahan mati kafir takkan neraka. Tapi kalau kita lihat orang kok dia ini dermawan bagus, dia matinya bagus, senyum begitu, ya kita husnuzon saja. Ya mungkin dia pernah syahadat yang kita tidak tahu gitu. Jadi itu langsung dakkan senyum di neraka. Oh jangan. Nah, malah kita berharap dia tak masuk surga. Kita husnuzon sudah, husnuzon. Apa salahnya kita husnuzon supaya dia menjadi ahli surga. Cukup insyaallah ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Iya. Ketika semangat dalam beramal, awal semangat beramal, akhirnya kan sukses. Nah, bagaimana apakah dengan si anggaplah umur 40 tahun ya sudah mulai berubah? Apakah itu bisa dikatakan orang yang semangat dalam beramal akhirnya Ya bisa. Makanya kan disebutkan dalam cerita itu seperti itu. Jadi supaya kita enggak suuzon dengan orang seperti itu, karena ada memang orang-orang yang termasuk cerita-cerita penzina, pembunuh itu kan sudah tua-tua semua. Nah, intinya ya kalau kita diberi taufik hidayah oleh Allah untuk jadi baik atau taubat, ya kita pegang sungguh-sungguh dan kita tingkatkan amal kita, karena setiap kebaikan yang kita buat itu akan menghapus segala keburukan-keburukan yang kita buat. Jangankan orang kafir saja, orang kafir ini kafir ingkar kepada Allah, kok dia syahadat, hancur nggak kekafiran itu, hancur nggak kemaksiatan itu, hancur. Ada keadaan syahadat, dan sekarat pun syahadat, hancur semua itu, keburukannya masuk so apalagi orang Islam tulen, yang jauh lebih syahadat li sembahyang. Maka insyaallah, makanya itu husnuzon luwe pokoknya umat Islam ahli surga doan. Wah, dakaan masih pelaku gini ahli surga, walaupun ada sebagian tak transit dulu, pokoknya ahli surga. Jadi terbuka lewas luas surga ini terbuka dia ini sempit-sempitan, sekejap-kejap bid'ah, neraka, sekejap neraka. Ya Allah, Nabi usaha dengan pertama surga itu usaha dengan syukur dong dari surga ke neraka. Insyaallah ya. Nah, kita usaha seperti itu. Jangan nyedihkan Nabi sudah mujahadah usaha supaya orang masuk surga. Ya kalau kita usaha untuk mengeluarkan orang dari surga, itu kan enggak benar namanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersih hatinya. Ini terakhir yang kasih sida amalan doa, ini bagus juga, ini diamalkan oleh para ulama kita. Doanya begini, kita tawassul dengan Nabi untuk supaya Allah bersihkan hati kita. Bunyinya, ya Allah, as'aluka bijaihi nabiyikal mustafa wa bi rasulikal murtada tahhir qulubana wa qulubal muslimin min kulli wasbin yuba'idu ma'rifatik wa musyahadatik. Nah, ya tulis ya besok insyaallah. Terjemahnya begini dulu, tak bilang terjemahnya. Nas'aluka ya Allah, kami minta bijaihi nabiyikal mustafa, dengan kehebatan nabimu yang terpilih, wa bi rasulikal murtada, dan rasulmu yang kamu ridhoi. Ini kita bertawasul dengan Nabi. Tahhir qulubana, bersihkan hatiku, min kulli wasfin, dari semua sifat-sifat, yubaiduna, yang menjauhkan aku,
min ma'rifatik, untuk bermakrifat kepadamu, wa musyahadatik, dan bermusyahadah dengan. Ini doa penting ini, karena ini tanggutan dengan hati, nanti tidak sia-sia amal yang kita buat itu, insyaallah ya. Dan doa kalau ditawassulkan dengan Nabi itu insyaallah makbul. Semoga Allah beri rahmat kepada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu